Shalom jemaat GB Asia Afrika yang di rumah-rumah, mari bersama-sama kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur buat pertolongan Tuhan hari ini. Biarlah kita tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap kita sehat di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, pengharapan hanya di dalam-Mu Tuhan. Kemenangan hanya di dalam-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau sama-sama nikmati Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan kami Raja di atas segala Raja. Terus Allah jadi Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami yang di rumah-rumah menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di depan-Mu Tuhan. Dan bila sukacita surgawi melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada mujizat, ada pengharapan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Ada pemulihan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah dari awal, pertengahan, di akhirnya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Raja kita, haleluya. Haleluya Yesus, wow. Sebab hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kami naikkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami bersyukur Tuhan buat nama-Mu, haleluya. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji
apakah percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kita sudah dimenangkan, amin. Kuasa darahnya, kuasa kebangkitannya nyata bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bangkit, tinggikan namanya. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Yeay. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Yes, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Yuk maju sama-sama, amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Oh, bangkit gereja Tuhan sekarang. Oh, oh, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Kemurapannya telah dicurahkan. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Oh, mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Yes, rebut bangsa-bangsa bagi sekali lagi pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang.
bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebut Tuhan yang layak kau Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Allah perkasa. Haleluya. Sebab Engkau yang besar Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah Sang-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord, praise the Father, Jesus. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Praise the Father,
worship you, Lord Jesus. Oh Bapa yang baik, Yesus yang mulia, Roh Kudus yang manis bekerja di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Tiada perkara satupun di luar kendalimu, sebab Engkau Alfa dan Omega, yang berkuasa, yang pegang kendali penuh atas hidupku. Kami percaya dan mau tetap percaya. Yes Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God of glory, your majesty. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Terima kasih buat setiap perkenanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap terima kebenaran-Mu. Kami siap Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dari Jemaat GBI Asia Afrika, apa kabar? Saya percaya semuanya pasti ada di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih, perjalanan kami bersama Engkau Tuhan. Kami sungguh sangat-sangat bisa bersyukur Tuhan apapun yang boleh terjadi karena Engkau adalah Immanuel. Allah yang selalu beserta kita dalam kondisi apapun. Pada hari ini hamba memohon Tuhan biar setiap kami Tuhan boleh mendapatkan roh hikmah dan wahyu untuk mengerti akan semua yang sedang Kau siapkan dan sedang Kau rancang Tuhan bagi setiap kami dan keluarga kami, untuk berjalan terus bersama-Mu Tuhan, karena rancangan yang ada pada-Mu tentu walaupun apapun boleh terjadi, Engkau adalah tetap Immanuel, Allah beserta kita. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami, akan seperti di surga. Atas keluarga besar Jemaat GBI Asia Afrika ini akan seperti di surga.
bahkan atas Indonesia akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Hari ini izinkan saya berbagi tentang sebuah topik yang akan saya beri judul dengan nama doa seorang anak. Saya percaya Anda bisa mengerti arah yang akan saya bagikan hari ini, yaitu bahwasanya dari awal mula Tuhan itulah yang memilih kita semua dan bukan kita yang memilih Tuhan. Amin, saudara. Baiklah. Ingat ayat ini, tapi akan saya Roma 3:23 berkata apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan berkata apa? Semua orang, nggak ada satupun yang tidak, nggak ada yang ketinggalan. Semua orang telah berbuat dosa, kecuali satu, Yesus yang dilahirkan sebagai anak Allah yang luar biasa. Amin. Dia lahir bukan dari benih manusia, tapi dari benih Roh Kudus. Jadi ini memang spesial. Tapi saudara, ketika semua orang jatuh dalam dosa, dalam arti semua orang menjadi ikut berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan? Bahasa aslinya itu doxa dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Itu salah satu bahasa asli ini artinya adalah opini. Jadi semua orang tuh karena dosanya kehilangan opininya Allah, kehilangan rancangan Allah, kehilangan identitas yang Tuhan siapkan buat setiap saudara dan saya. Saudara, tapi bersyukur karena sejak kejatuhan manusia, surga maksudnya Bapa Tuhan merancang semua penyelamatan dan ya, Dia kirimkan anaknya yang dikasihi, anak tunggalnya yaitu Yesus, untuk datang menebus saudara dan saya. Dan Dia selesaikan misinya tuntas, saudara. Menyelesaikan misinya sama sekali tidak ada kekurangan, tidak ada cacat sama sekali, semuanya sempurna. Dan Dia katakan dari kayu salib, sudah selesai, sudah genap, it is finished, saudara. Tapi sebelum Dia menuju persiapan penyaliban, Dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Kitab Yohanes, Injil Yohanes mencatat doa Yesus yang cukup panjang, yaitu Yohanes 17. Saya hanya akan ambil dari satu ayat saja, ayat 22. Firman Tuhan berkata apa? Dan aku telah, saudara, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Siapa sih mereka? Para murid. Siapa lagi mereka? Para murid dan semua yang menjadi muridnya murid, yang menjadi murid-muridnya murid Kristus. Dan ini turun-temurun sampai dengan saudara dan saya. Tuhan telah memberikan kepada kita kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Yang Engkau berikan kepadaku. Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka semuanya, yaitu saudara dan saya. Saudara semua dan saya. Apa saudara? Kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku, kepada Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Supaya semuanya jadi satu. Saudara, firman Tuhan menjelaskan, saudara, supaya semuanya nyatu dalam satu kesatuan. Makanya saya selalu tidak pernah mau melupakan sebuah nama yang dicamatkan atau yang diserapkan atau ditaruh ketika Yesus lahir. Alkitab jelas menyebutkan namanya disebut apa? Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Enggak cuma itu, Allah yang perkasa termasuk namanya. Enggak cuma itu, penasihat ajaib termasuk namanya. Enggak cuma itu, raja damai termasuk namanya. Tapi hari ini saya ingin Anda ingat, perjalanan Anda dan saya itu selalu disertai Yesus, sertai Tuhan. Immanuel itu. Nama ini jangan cuma diingat kalau pas Natal aja, saudara. Saudara-saudari yang saya kasih jemaat GBI Asia Afrika yang Tuhan cintai dan Tuhan berkati senantiasa. Saya bersyukur buat kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya. Ya.
dari Pak Willy dan Ibu Yuliana sebagai gembala dan seluruh tim dari GBI Asia Afrika ini membuat saya bisa berbagi lagi pada hari ini. Saudara yang saya kasihi, saya mau bilang saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Anda apapun kondisi kita. Mungkin saudara satu hari merasa, Pak, sepertinya kok dia jauh. Saudara coba sediakan waktu untuk merenung. Sediakan waktu untuk mendengar pujian atau ikut memuji. Sediakan waktu untuk bersama-sama menikmati kasih-Nya. Maka saudara akan sadar. Sadar apa? Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya dan saya merasa banyak di antara saudara hari-hari ini. Di antara saudara, saya barusan terlintas di pikiran saya sebuah kata, breakthrough atau terobosan. Saya percaya Tuhan akan memberi terobosan buat Anda yang perlu. Syaratnya satu, saudara, bersyukur dan percaya. Amin. Saudara yang saya kasihi, hari-hari ini ke depan, saudara, banyak yang nanya, ini kapan akan begini terus berhentinya? Saudara, saya mau bilang, tidak ada satupun manusia yang tahu. Tapi saya percaya, Anda dan saya disertai Tuhan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Apakah saudara setuju dengan saya? Amin. Saudara yang saya kasihi, gak ada hal yang lebih bersukacita kecuali kita disertai Dia. Tuhan katakan, supaya kemuliaannya diberikan kepada kita yang pernah Bapa berikan. Berikan kepada Yesus supaya kita menjadi satu. Kita terus menyatu, jadi kita terus berjalan bersama. Ingat, Dia menyertai saudara. Jangan lupakan ini. Saudara yang saya kasihi, pertanyaannya selanjutnya adalah apa? Kapan? Kapan Yesus pernah dimuliakan sama Bapa? Karena di situ kita harus tahu, dari situlah kemuliaan itu yang diberikan kepada kita. Bentuknya apa sih? Ya, apakah itu hadiah? Apakah itu bentuknya satu pemberian yang kelihatan mata, bisa dipegang itu? Atau itu diberikan satu upah atau apa? Saudara yang saya kasih, Alkitab menulis, satu saat Yesus mengajak 3 muridnya. Ngapain? Pergi ke atas tempat tinggi. Ngapain? Mereka juga awalnya nggak ngerti. Tapi ternyata Alkitab mencatat, di sanalah, apa saudara, di sana Yesus dimuliakan sama Bapaknya. Seperti apa kejadiannya? Saudara, saya ajak Anda lihat Matius 17 ayat 5. Firman Tuhan berkata apa? Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara lihat baik-baik ya. Inilah kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Apa sih? Kepada anaknya Yesus, yaitu apa? Dia disebut dan diproklamasikan sebagai anak yang dikasihi dan diperkenan dan harus didengarkan. Nah, dari titik ini saya ingin jelasin saudara, bukankah kita bisa mengaminkan dan menyetujui apa sih? Bahwa inilah anak yang dikasihi, yaitu Yesus. Inilah kemuliaan yang diberikan. Saudara, artinya apa? Saudara dan saya itu dikembalikan kemuliaannya, yaitu bentuknya apa? Sebuah status identitas yang jelas, yaitu anak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, Anda dan saya adalah anak yang dikasihi. Pak, saya rasanya nggak layak. Saudara, kasih Bapa itu kekal. Amin. Saya mau bilang ya, kasih Bapa itu kekal, saudara. Saya mau bilang sekali lagi,
Kasih Bapa itu kekal dan itu tidak ada batasnya. Amin. Saudara yang saya kasih, batasnya apa dong? Kita yang kabur, saudara. Contoh anak bungsu di dalam perumpamaan anak sulung dan bungsu. Saudara, yang bungsu ini kabur, yang sulung di rumah. Tapi dua-duanya sempat hilang, saudara. Yang bungsu foya-foya, akhirnya dia pulang. Pada saat dia pulang, apa yang dialami, saudara? Dia udah siap-siap. Dia mau ngomong, dia mau minta ampun. Dia mau mohon jadiin pegawai aja supaya dia bisa cuma satu aja dapat makan. Tapi apa yang terjadi? Sang bapak, dia baru ngomong sedikit, sudah dipotong dan dipeluk. Statusnya dipulihkan, jubahnya diberikan yang baru, cincinnya diberikan, otoritasnya, kasutnya diberikan karena dia tuh anak bukan budak lagi. Saudara yang saya kasihi, Tuhan yang penuh kasih tidak pernah takut akan kotornya kita. Anak ini, saudara, kerja di kandang babi yang notabene itu tidak kosher untuk bangsa itu saat itu, tidak halal, saudara. Yang bau, ya, dia belum mandi, tapi sang bapak tidak peduli itu. Dia harus pulihkan identitasnya dulu, karena masuk ke rumah bapaknya, ke istana papanya itu, dia masuk sebagai anak. Amin. Saudara yang saya kasihi, Tuhan tidak pernah takut dengan rapuhnya kita, remuknya kita. Tapi Tuhan mau kita pulang. Amin. Saudara, untuk terima status sebagai anak. Hari-hari ini, saya ingin kalau Anda kadang-kadang merasa, aduh rasanya nggak kerasa lagi kasih Tuhan, saudara buka hati aja. Maka kasih Tuhan akan memeluk Anda. Nggak pakai lama, saudara. Nggak pakai lama. Karena apa? Karena Tuhan pengen status Anda dan saya itu dipulihkan. Amin. Bukan oleh usaha kita, tapi oleh kasih yang luar biasa. Dan kita terima dengan terbuka. Anak sulung juga ikut terhilang sebenarnya. Dia nggak nyangka, dia nggak nyadar, dia kerja terus di rumah. Dia merasa sebagai pegawai terus. Ya walaupun saya bilang, saudara, sebagai anak harus bekerja. Itu membuktikan bahwa dia adalah anak yang sejati. Dia tahu posisinya. Tapi si sulung ini merasa kerja hanya sebagai kewajiban, harus. Tanpa mengerti bahwa statusnya dia itu anak. Amin, saudara. Saya nggak bahas di cerita itu hari ini. Tapi saya ingin tekankan, sesuai topik yang saya bagikan tadi, doa seorang anak. Saya akan lanjut, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 12, Injil Yohanes menulis, tetapi orang-orang yang menerima orang-orang yang menerima dia dan berpegang pada namanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Orang-orang yang menerima dia dan berpegang pada namanya. Artinya apa sih? Orang-orang yang beriman kepadanya, percaya pada semua yang diberitakannya, dan menghidupi atau mengimani dan menjalani semua yang dijanjikannya. Apa sih? Diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Hubungan Anda dan saya itu dengan seperti anak dan bapak. Dan kita punya kuasa. Seperti sang sulung tadi, saudara, yang saya bilang. Dia jadi anak tapi dia nggak ngerti bahwa dia itu punya kuasa atas semua miliknya papanya. Saudara, bukan untuk dibuat foya-foya, bukan. Tapi untuk dikelola dengan baik. Ada amin, saudara. Hari-hari ini kalau Anda sedang kepentok sana, kepentok sini, percayalah. Minta talenta, minta kreativitas. Anda bisa kreatif sekali ketika Anda melekat sama sang pencipta atau sang creator.
Dan akan diberikan terobosan demi terobosan. Percaya saudara. Percaya. Ada beberapa anak-anak muda, ada beberapa orang yang diberikan kreativitas, tiba-tiba bisa masak, tiba-tiba bisa bikin roti, tiba-tiba bisa bikin kue. Dan Tuhan bukakan hal-hal baru, saudara. Amin. Saudara. Alkitab menjelaskan, saudara, yang percaya dan menerima Dia diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Anda punya kuasa sebagai anak Allah. Nah, dari sinilah saudara, saya ingin ajak Anda masuk. Karena ketika murid-muridnya tanya bagaimana harus berdoa, mereka melihat bagaimana orang-orang dengan berbagai macam model ajaran agamawinya itu berdoa dengan bermacam-macam model, saudara. Anda bisa lihat itu sejarahnya Alkitab. Tapi Yesus cuma mengajar satu pola doa. Satu pola doa yang luar biasa. Amin. Yesus cuma mengajar satu pola doa. Yaitu apa sih? Inilah yang saya sebut dengan doa seorang anak. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena di Alkitab kita tahu ini sebagai namanya apa? Doa Bapa kami. Amin. Saudara, bukan doa Bapa saya doang atau saja, tapi doanya Bapa kita semua. Anda dan saya, semua Anda itu anak. Anak gampang, bukan anak yang dikasihinya. Amin. Tapi kalau Anda tidak buka hati, Anda gak merasakan kasihnya Dia. Saudara, saya mau baca Matius 6 ayat ke-6. Ini dari versi The Passion Translation. Tadi yang Yohanes 1:12 juga. Nanti Anda bisa lihat di teksnya. Saudara, tetapi setiap kali kamu berdoa, ini kata Yesus, masuklah ke dalam kamarmu dan sendirianlah bersama Allah Bapa. Saudara, ayat ini dimaksudkan bukan berarti Anda harus punya kamar sendiri, bukan harus begitu. Tapi masuklah ke dalam hatimu dan berdua curhat ngobrol dengan Dia. Berdoalah kepadanya diam-diam, gak usah rame-rame saudara. Curhatlah diam-diam, karena Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah bocorin apapun yang Anda curhatkan. Amin. Saudara, orang sering nanya, Pak, tapi apa dia dengar doa saya? Saya jamin 1000%, saudara. Kurang 1.000.000%. Dia dengar doa saya, dengar doa saudara. Persoalannya apa? Kita sering gak mau kasih waktu untuk mendengar kalau dia bicara sama kita. Ya toh ya. Halo. Kalau habis doa jangan buru-buru langsung pengen udahan, saudara. Sediakan waktu untuk tetap Anda berdoa. Amin. Saudara, untuk tetap berdoa dalam arti diam. Be still and know that I'm God. Sediakan waktu untuk Anda diam. Bukan ngosongin pikiran, saudara. Penuhkan pikiranmu dengan kasih-Nya. Dengerin lagu-lagu penyembahan yang penuh dengan kasih-Nya. Supaya apa? Anda akan bisa dengar dari hatimu. Dia bicara. Amin. Saudara, berdoalah kepadanya diam-diam, maka Bapamu, lihat saudara, maka Bapamu, Yesus mulai declare di sini. Mulai menyatakan, inilah doa seorang anak, maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasmu secara terang-terangan. Artinya apa? Maka Bapa, saudara, dan saya akan membalas kita terang-terangan. Artinya apa? Hasilnya kelihatan dan dirasakan. Bukan abstrak atau virtual atau khayal doang. Atau bahasanya orang-orang bilang, bukan halusinasi atau bukan ngayal doang atau ngawang-ngawang gak karuan. Bukan, saudara. Tapi nyata. Saudara, seorang murid kami yang masih dalam tahap penyembuhan COVID, dia cerita, ya 2-3 hari yang lalu dia ngalamin, tiba-tiba malam badannya terasa dingin. Dia udah tahu, kita semua tahu kalau badan mulai terasa dingin ini biasanya panas bisa naik demamnya. Apa yang dia buat? Dia bilang, Bapak, aku ya anakmu.
Saudara, dia ngomong sendirian aja. Di kamar dia dengerin worship, dia nyembah Tuhan. Aku anakmu. Engkau berjanji engkau di dalam aku. Sekarang aku minta adanya kehangatan, adanya panas darimu, supaya aku gak kedinginan. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba, seperti tadi Matius 17, tiba-tiba. Saya senang dengan kata tiba-tiba. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan jawab. Dengan apa? Ada satu panas yang hangat dari dalam, saudara. Dari dalam badannya, ada satu kehangatan seperti energi yang keluar dan menghangatkan badannya, sehingga tadinya badannya mau kedinginan, cenderung mau menggigil kedinginan. Tiba-tiba bisa keringetan. Halo. Halo toh halo. Saudara. Besok paginya ngalamin juga hampir kedinginan lagi. Dia doa yang sama lagi, saudara. Dia bilang, aku ini anakmu. Dia minta kejadian lagi, saudara. Dan sekarang mulai makin tahap penyembuhan. Saudara yang saya kasihi, ingat. Ingat baik-baik. Ingat apa? Tuhan Anda itu adalah Bapamu dan Bapa saya. Itulah Bapa kami. Amin. Saudara. Tapi syaratnya apa? Nggak ada syaratnya, Pak. Betul, nggak ada syaratnya, saudara. Cuman satu, percaya dan menerima Dia. Karena Anda dan saya adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Dan katakan, kita adalah anak Allah. Amin. Yang dikasihinya. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya lanjut. Matius 6 ayat 7 dan 8. Dari The Passion juga. Jika kamu berdoa, tidak perlu mengulang kata-kata yang kosong, mengulang-ulang. Berdoa seperti orang-orang yang tidak kenal Allah. Anda dan saya sangat kenal Allah karena Dia adalah Bapa kita. Amin. Amin. Dia adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Amin. Saudara, mereka ngulang-ngulang karena mereka merasa, karena dengan mengharapkan Allah mendengar mereka karena banyaknya kata-kata. Saudara, banyaknya kata-kata mereka. Saudara dan saya berdoa apa adanya. Anak tuh kalau minta sama papanya, saudara nggak perlu baca puisi, ya toh ya. Halo, nggak perlu nyusun kata-kata dari Sabang sampai kemana-mana, saudara muter-muter nanti baru nyampe. Saudara nggak perlu, saudara. Langsung aja apa adanya. Ya, berarti jadi pendek banget dong. Bisa pendek. Kayak tadi mintanya, aku ini anakmu. Aku minta kehangatan, panas dari engkau. Langsung dijawab. Amin. Karena ini apa sih? Inilah doa dari keintiman, saudara. Masuk ke kamarmu sendirianlah bersama Allah Bapa. Itu artinya apa? Doa anak dan bapaknya sendirian dalam keintiman, di dalam hubungan yang sangat erat. Saudara, Bapak kenal Anda dan saya, kita kenal Bapak, saudara. Amin. Saudara, bangun keintiman ini, jangan sampai enggak. Amin. Saudara, nah kita akan lihat lanjutnya. Tidak perlu meniru-niru mereka, karena Bapakmu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Lah Pak, kalau Bapak udah tahu, ngapain saya minta lagi, saudara? Sekalipun Papa Mama saudara juga tahu kan, kita tiap hari perlu makan, tapi kadang-kadang kita juga minta kan, ya toh ya. Saudara, anak saya juga setiap hari saya harus sediain makan, tapi kadang-kadang mereka juga minta. Amin. Jadi saudara, ini satu hubungan. Bukan kita minta yang bertele-tele, bukan. Tapi minta sesuatu. Seolah-olah nih, seperti bermanja-manja. Emang dimanja sama Tuhan gak mau, saudara? Ya asal jangan lebay aja. Jangan berlebihan. Maksudnya apa? Saya percaya cukup banyak di antara Anda yang dapat perkenanan itu loh. Tadi anak yang dikasihi kepadanya berkenan. Pak, cuma ada 2 orang loh di Alkitab, Henokh sama Daud. Selain Yesus tentunya yang 3. Yang pasti
Saudara, apakah kita tuh layak di perkenanan? Saudara, Alkitab bilang, saudara dan saya dikasihi Tuhan. Semua udah selesai. Jangan luyuran, jangan keluar. Amin. Kita tidak berdosa bukan karena takut, tapi karena cinta. Dan kita tidak mau untuk berbuat dosa lagi. Amin. Saudara, karena orang yang terus-menerus dosa, Alkitab Yohanes 8 bilang itu hamba dosa, dan hamba tidak tinggal dalam rumah. Anak, saudara dan saya anak, semua anak, kita tinggal di dalam rumah. Amin. Saudara, ayo kita akan mulai doanya. Matius 6 ayat 9. Saudara, ini doa yang seperti anak kepada bapaknya. Berdoalah seperti ini, Bapa kami. Saudara lihat, Bapa kami. Dia Bapa Anda, dia Bapa saya. Bapa kita semua. Yang di dalam alam surgawi, biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat di setiap persimpangan kehidupan kami ini. Saudara, di dalam bahasa aslinya di alam surgawi itu bahasa Yunaninya Uranos, artinya apa? Yang ada di udara, artinya apa? Bapak yang memberikan nafas kehidupan itu loh. Persis ketika Adam dan Hawa dihembuskan nafas kehidupan, roh Allah, ruah. Itu yang Bapak yang Anda dan saya berikan buat saya dan Anda. Bapak yang ada di dalam nafas itu, jadi setiap hari kita bernafas, Anda harus bersyukur karena ini oksigen yang murni dari Tuhan. Nafasnya dia. Kita tolak semua yang lain-lain. Amin. Kita tolak semua yang lain-lain. Terus, saudara, biarlah kemuliaan namamu menjadi pusat dari setiap persimpangan hidup kami. Artinya apa, saudara? Biar semuanya yang kita lakukan sebagai anak-anaknya itu memuliakan namanya. Yang setuju katakan amin. Yang kita lakukan sebagai anak-anaknya, ya, itu memuliakan namanya. Saya pastikan, karena Anda dan saya adalah anaknya, kita pasti melakukan semuanya untuk kemuliaan namanya. Amin. Saudara, lanjut ayat 10. Nyatakan kerajaanmu dan jadikan setiap tujuanmu digenapi di bumi, sama seperti yang digenapi di surga. Nih saudara, dalam bahasa yang kita sering dengar adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nyatakan kerajaanmu. Apa sih kerajaan Allah? Ensiklopedia Britannica berkata apa? Kerajaan Allah adalah satu dimensi roh, di mana Tuhan yang menjadi raja di atasnya, di mana semua kehendaknya digenapi dan terjadi di bumi. Bagaimana ini bisa digenapi? Ketika Anda dan saya berdoa sebagai seorang anak. Yang setuju katakan amin. Sebab itu saudara, hari-hari ini saya ajak semua. Saya ajarkan kepada semua yang saya bisa jangkau. Saya bagikan bahwasanya kita harus berdoa seperti seorang anak. Makanya Yesus bilang di Yohanes 3 dengan Nikodemus, engkau harus lahir baru. Lahir jadi anak lagi. Kenapa? Yang lama sudah berlalu. Walaupun udah dewasa, udah tua, tetap jadi anak dulu lagi. Secara roh. Saudara, ini doa kita berubah. Dari yang doanya biasa menjadi doa yang luar biasa. Kerajaan Allah bukan makan minum, tapi kebenaran dan sejahtera sukacita di dalam roh. Ini semua adalah alam roh, saudara. Kita akan lihat bahwa semua yang ada di surga akan digenapi. Maksudnya digenapi gimana, Pak? Ada yang di surga itu digenapi di bumi. Yaitu apa? Digenapi di bumi seperti yang sudah digenapi di surga. Amin. Saudara, Matius 6 ayat 10 jelas menyatakan ini. Ya. Penggenapan kehendaknya terjadi di bumi ini direncanakan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Ini Tuhan rencanakan melalui hidup kita. Dari mana, Pak? Saya bacakan ayatnya sebentar, saudara. Efesus 1 ayat 11. The Passion nulis, karena itulah Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya. Saudara setuju? Anda semua dan saya adalah milik pusakanya, jadi anak-anaknya. Untuk apa, saudara? Ya, supaya milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus, melalui kesatuan, keintiman kita dengan Kristus. Saudara perhatiin, melalui keintiman kita dengan Kristus. Ya, bahkan sebelum kita lahir dia sudah menetapkan tujuan hidup kita. Sebelum kita lahir dia sudah menetapkan tujuan hidup kita. Bahwa kita akan menggenapi rencana Allah. Kita akan menggenapi rencana Allah. Apa sih? Di bumi seperti di surga.
Dan Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Amin. Melalui keintiman dan kemitraan kita dengan Tuhan, saudara, kita akan mendatangkan kerajaannya turun di bumi seperti di surga. Dan kita akan lihat nanti apa yang terjadi kalau ini terjadi, saudara. Bumi seperti di surga. Amin. Saudara, saya lanjut. Matius 6 ayat 11. Kami mengakui Engkau adalah sang penyedia atas semua yang kami butuhkan setiap harinya. Inilah yang disebut berilah kami rezeki pada hari ini. Saudara, jadi Alkitab ini nulis, saudara, kita mengakui dan kita pastikan bahwa Dia adalah sang penyedia atau Yehova Jireh. Yehova Jireh, saudara, yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi Anda dan saya nggak perlu khawatir. Amin. Tuhan akan sediakan. Amin. Saudara, kita anaknya. Daud tahu, saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai domba, dia pasti dapat suplai makanan dan minuman yang segar, padang rumput yang hijau dan sungai yang tenang, yang murni airnya. Sama, saudara dan saya akan mendapatkan semua yang kita perlukan pada waktunya. Ayat 12 Matius 6, ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, seperti kami sendiri melepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kami. Ini bicara tentang apa? Kita sadari kalau kita salah, kita minta ampun. Dan kita juga ampuni orang yang bersalah kepada kita. Dasarnya adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap-genap, dan kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Saudara, saya lanjut. Ya, Matius 6 ayat 13. Selamatkan kami setiap kali kami menghadapi kesulitan, kesusahan, dan bebaskan kami dari kejahatan. Karena Engkaulah Raja yang memerintah dengan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamatkan kami ketika kami menghadapi kesusahan. Saudara, dulu kita pengertiannya adalah bebaskan kami dari pencobaan. Saudara, kitab Yakobus jelas menyatakan Tuhan tidak mencobai, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita akui itu, saudara. Tapi apapun yang terjadi, Daud pun mengakui di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Amin. Immanuel, itu menyertai engkau dan aku. Saudara, kenapa saya tekankan doa seorang anak ini? Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kerajaannya turun di bumi seperti di sorga. Amin. Kalau Anda dan saya sepakat, tolong setiap hari, setiap saat ingat doa seorang anak ini. Yang nyebutnya apa? Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakan atau dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pak, saya belum jadi seorang anak. Anda jadi anak bukan karena Anda berusaha, tapi karena kasihnya. Amin. Kalau hari ini ada yang merasa Anda rasanya nggak layak jadi anak, saya doakan, terima aja dia apa adanya. Anda harus terima dia. Kok harus, Pak? Iya, karena dia mengasihi Anda. Dia memilih Anda, dia tidak peduli Anda itu punya apa, atau sekolah di mana, lahir di mana, nggak peduli. Dia pilih Anda dengan satu alasan, 5 huruf aja. Kasih. Amin. Buka hatimu, saudara. Kenapa? Karena doa seorang anak ini besar kuasanya. Tadi saya sudah ceritakan seorang murid saya yang sedang mengalami COVID. Saudara, dia cerita bahwa ketika dia mulai menggigil, dia bilang, Papa, aku ini anakmu. Engkau ada di dalam aku. Aku minta kehangatan darimu. Dan Tuhan jawab, nggak nunggu 5 hari, langsung. Saudara, kenapa kerajaan Allah penting? Ibrani 12 ayat 28 berkata apa? Karena kita sedang menerima hak-hak kita atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kita seharusnya sangat bersyukur. Perhatiin, kita harusnya sangat bersyukur kepada Allah dan memberikan penyembahan yang paling murni yang menyenangkan hatinya. Ketika kita meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak penuh dengan kekaguman, kita harus bersyukur, saudara, karena kita sedang menerima hak-hak kita atas seluruh kerajaan, sebuah kerajaan, maaf,
yang tidak tergoncangkan. Dan ini luar biasa. Kerajaannya adalah kerajaan ini tidak akan tergoncangkan. Tapi orang sering baca ayat lanjutannya, saudara. Ibrani 12 ayat 29, karena Allah kita adalah api yang kudus dan menghanguskan. Saudara, betul, Allah tuh Allah penjemuru. Allah tuh sangat cemburu sama saudara dan saya karena cintanya. Dia apinya menghanguskan, bukan menghabiskan kita, saudara, tapi api cintanya, saudara. Ya, kalau Anda lihat ya, Ibrani 12 ayat 29 itu ada note, saudara, di sana, ya, yang berkata apa? Ulangan 9 ayat 3, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Menghanguskan siapa? Dia akan memunahkan mereka, dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Memunahkan atau menghanguskan semua yang memusuhi Anda dan saya. Jadi api menghanguskan ini bukan menghanguskan kita, tapi cintanya menghanguskan kita. Ya, Daud berkata di Mazmur, saudara, apa? Api cintanya, cinta akan rumahmu itu menghanguskan aku. Amin. Anda bisa lihat tuh Mazmur 69. Silahkan lihat sendiri. Ya, Mazmur 69 ayat berapa? 9. Anda baca sendiri, saudara. Anda baca sendiri. Ya, Anda akan lihat cintanya Tuhan pada kita itu benar-benar membuat kita rasanya sangat terenyuh. Nah, saudara, demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera. Maksudnya Tuhan, dia berperang ganti Anda dan saya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, belajar berdoa sebagai seorang anak. Dan iblis sangat tidak suka dengan doa ini. Dimulai kapan? Sejak Anda sepakat bahwa Anda adalah anak yang dikasihinya. Identitas ini yang sering diganggu sama iblis. Buktinya mana, Pak? Ketika Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis, dia mulai pelayanannya. Kalimat yang sama keluar, saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dari langit terbuka, Roh Kudus turun ke atasnya sebagai burung merpati. Habis itu dia dibawa. Dia mengalami satu perjalanan untuk ujian. Apa yang terjadi? Ketika dia puasa 40 hari, selesai puasanya tuntas. Apa yang iblis ngomong? Kalau engkau anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Halo. Artinya apa? Yesus pun yang dinyatakan sebagai anak Allah itu pengen digoyang sama iblis supaya dia gagal, saudara. Tapi puji Tuhan dia tidak gagal. Akibatnya apa? Dia menebus kita tuntas, saudara dan saya. Sudah selesai di kayu salib. Dan akibatnya apa? Kemuliaan dikembaliin. Anda dan saya anak. Dan kita berdoa sebagai seorang anak. Yaitu apa? Kerajaanmu pasti datang, Tuhan. Kehendakmu pasti jadi. Di bumi seperti di surga. Amin. Buka hatimu. Saya akan doa. Bapak Ibu bersyukur buat hari ini. Terima kasih hari ini, Tuhan. Hamba-Mu tahu apapun yang dibuat musuh kami, yaitu iblis sang penipu, tidak akan bisa lagi nipu kami. Karena kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi. Bukan karena kehebatan kami, tapi karena anugerah dan cinta-Mu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Di GBI Asia Afrika tidak ada satupun yang ketinggalan. Dan siapapun yang mendengar video ini, atau mendengar rekaman ini, atau mendengar sharing ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar kami bisa membuka hati dan terima Engkau sebagai Bapa kita. Dan pada gilirannya kita akan doa sebagai seorang anak. Dan kita akan lihat kerajaan-Mu pasti terjadi. Pasti turun dan terjadi di bumi seperti di surga. Memberkati Pak Willy dan Ibu Yuliana dan keluarga besarnya. Memberkati para diakan, diakones, memberkati semua, Tuhan, para pekerja aktivis, memberkati semua jemaat, Tuhan, guru sekolah minggu, pendoa, bahkan semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua keluarga-keluarga, Tuhan. Kami percaya Engkau lah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekali lagi, kerajaan-Mu pasti datang, kehendak-Mu pasti jadi.
di bumi seperti di surga buat kami dan keluarga besar kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat karunia-Mu. Kami akan mengingat kasih-Mu melalui perjamuan kudus ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya berkati roti yang adalah tubuh-Mu, tubuh yang terpecah-pecah, supaya kami yang terpecah-pecah dipersatukan di dalam Engkau. Dan berkati anggur yang adalah darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Layakkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita naikkan pujian. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita angkat roti ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Yesus? Apakah saudara percaya bahwa pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan semua sakit penyakit saudara? Kalau saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat tubuhmu yang benar-benar makanan. Dan kita angkat anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya kuasa iblis, kuasa kutuk sudah diputuskan dan dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah? Kalau saudara percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darahmu yang benar-benar minuman. Kami percaya Engkau
Engkau di dalam kami dan di dalam Engkau akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan bersamamu kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami naikkan ucapan syukur kami naikkan pujian kami, sebab Engkau yang layak terima hormat, pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pujian ini menjadi pengakuan iman kami bahwa bersamamu Tuhan kami cakap melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas sel live group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Sekarang tiba saatnya buka hatimu, buka tanganmu lebar-lebar saudara. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa yang melebihi segala akal, kasih dari Bapa surgawi yang berlimpah-limpah dan tidak ada batasnya dan kekal, berkat dari Bapa di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus, bimbingan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin dan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur